Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Suara Metropolitan, ketemu lagi dengan saya Bung Surono di podcast Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Baik, sahabat Suara Metropolitan, kali ini kami menghadirkan sebuah lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Kota Palembang. Kita akan cari tahu kenapa kami sampai harus menghadirkan kepala sekolahnya langsung ke studio kami. Ada apa istimewanya sih sekolah ini? Kita akan sama-sama pertanyakan dengan Kepala SMA Negeri 18, Dr. Andes Haji Heru Supeno, MSI. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Dengar-dengar baru pulang dari Jakarta kemarin. Oh iya, pulang dari Jakarta. Dapat penghargaan ya? Dapat penghargaan. Alhamdulillah ya Allah. Jadi SMA Negeri 18 itu dapat penghargaan pemenang. Pemenang? Gala video Gala video kreatif ya? Kreatif. Gala video kreatif tahun 2023. 2023. Dari Kementerian Republik Indonesia. Itu yang membuat videonya sekolah atau anak-anak? Ya, yang membuat itu guru berkolaborasi dengan anak-anak. Oke. Gitu ya. Jadi di sekolah kami itu ada namanya mediografi ya. Mediografi itu memang kumpulan dari anak-anak yang memiliki minat di dunia digitalisasi gitu kan. Jadi mereka yang membuat, merancang dengan bimbingan guru gitu kan. Jadi enak sekali kalau membuat video di SMA 18 itu anak-anak semua ya buat. Ya. Kepala sekolah tinggal memberikan bimbingan arahan. Okay. Nah, sahabat Suara Metropolitan, kalangan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, para pejabat baik di pemerintah provinsi juga, kabar gembira dari SMA 18 baru pulang dari Jakarta memperoleh itu juara 1 ya, Mas? Ada atau 20. Iya, jadi 20 terbaik. 20 terbaik. 20 terbaik tingkat nasional. Iya. Itu selamat, Mas. Karena itu pasti persaingannya sangat ketat. Ya di SMA 18 itu peringkat ke-13. Peringkat ke-13 terbaik gitu kan. Wah. Ini harusnya pialanya diletakkan di sini dong sebenarnya tadi. Nanti kita foto ada piagam dan dana pembinaan ada dari kemudian. Alhamdulillah kan itu ada perhatian dari pusat ya untuk UKS di SMA Negeri 18 Palembang. Subhanallah. Ya, nah, baik, berarti tidak salah kan kalau kami mengundang sosok Mas Heru Supeno, saya biasanya memanggilnya Mas, untuk membicarakan tentang beberapa program unggulan yang ada di SMA Negeri 18. Ada satu lagi penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tumben? Iya itu. Jadi ada namanya lomba pembelajaran yang berkaitan dengan APBN. APBN? Iya, itu. Oke, terus guru kita, guru ekonomi yang bernama Eka Mariati itu mengikutinya. Oke. Ternyata lolos seleksi sebagai penerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beriringan saja dengan. Wah. Iya itu kan. Berarti memang dunia pendidikan itu luas, Mas ya? Iya. Sangat banyak bisa kita meraih prestasi dari bidang apapun. Bidang apapun bisa. Kan ini kan sekarang dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan kan menciptakan bagaimana sekolah sehat gitu. Ada juga dari Kementerian Keuangan untuk mengenalkan bagaimana supaya anak-anak memahami tentang uang, maka bekerja sama dengan sekolah gitu. Jadi banyak sekali kerjasama dengan kementerian lain. Memahami tentang uang ya? Iya, bagaimana uang digunakan, manfaatnya apa, kenapa harus uang gitu kan? Nah itu di situ kadang dilombakan juga seperti itu ya. Baik Mas, dari sekian banyak prestasi tadi saya ingin mengerucut dulu. Kita mau mengerucut ke ini dapat kabar nih
Selamat juga nih Iya. telah dijadikan sebagai salah satu sekolah penggerak. Iya, sekolah penggerak ya. Oke. Ini untuk tingkat Sumatera Selatan, Mas ya? Tingkat Sumatera Selatan. Tingkat Sumatera Selatan. Ini prosesnya bagaimana sih, Mas? SMA 18 bisa mencapai ke sekolah penggerak? Prosesnya dulu deh kita. Iya, prosesnya. Jadi untuk menjadi sekolah penggerak itu harus ada tes dulu, rekrutmen. Dimulai dari rekrutmen kepala sekolah, gitu kan. Jadi kami di tes wawancara, kemudian tes mengajar juga, itu kan. Nah, kemudian nanti diumumkan pemenangnya. Di Palembang itu mungkin sekitar, tidak semuanya ya, karena ada yang tidak memenuhi syarat itu. Ada 5 yang lulus. 5 yang lulus? Sekolah penggerak itu. Oke. Yaitu SMA 18, SMA 17, SMA 10, SMA 12, dan SMA Sumsel. Itu hanya untuk negeri atau negeri swasta? Negeri saja. Negeri yang swasta itu ada juga IGM. Oke. Ada yang satu lagi kalau tidak salah Muhammadiyah. Oke. SMA Muhammadiyah itu. Oke. Nah, jadi ada 7 dengan swasta, 5 negeri. Nah, setelah saya mengikuti tes itu diumumkan. Jadi prosesnya sebenarnya sangat panjang itu ya. Diumumkan. Setelah diumumkan lulus sebagai kepala sekolah penggerak, maka sekolahnya ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Oke. Iya, ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Setelah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, maka kita membentuk komite pembelajar. Oke. Yang terdiri dari 6. Itu proses seleksinya berapa bulan itu, Mas? Sekitar 6 bulanan mungkin. 6 bulanan? Ya, Oke. prosesnya 6 bulanan ya. 6 bulanan. Jadi setelah menjadi setelah membentuk komite pembelajaran, maka difasilitasi oleh kementerian untuk dilatih. Ada pelatihan juga. Ada pelatihan secara online ya waktu itu. Nah, jadi pelatihannya kalau tidak salah kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Pelatihan itu terus menerus itu, Mas ya. Jadi padat sekali gitu kan. Nah, setelah itu baru kita mengadakan sosialisasi. Oke. Ya, sosialisasi. Pelatihan tadi untuk siapa, Mas? Pelatihan itu pertama untuk komite pembelajar. Ada 6 guru yang dilatih. Nah, jadi 6 guru yang dilatih itu nanti mengadakan pelatihan lagi kepada guru. Seperti itu. Supaya mereka tahu apa sih yang dimaksud dengan sekolah penggerak, kaitannya dengan kurikulum penggerak itu dilatih. Nah, jadi namanya pelatihan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Jadi gurunya semuanya dilatih dulu, dipersiapkan dulu sebelum melaksanakan kurikulum merdeka. Setelah ada pelatihan, secara bersamaan juga kita menyusun kurikulum operasional sekolah. Kurikulum operasional sekolah? Iya, jadi kami menyusun sendiri. Nah, kan tapi sudah dilatih kan. Jadi kurikulum sendiri begini bahwa sekolah penggerak itu kita buat kurikulum. Ya, kurikulumnya itu kalau sekolah penggerak itu ada 2 komponen penting. Yang pertama itu adalah intrakurikuler, yang kedua adalah P5. Nah, jadi itu yang kita kembangkan ya. Di dalam intrakurikuler penggerak itu sudah masuk adalah pembelajaran paradigma baru gitu kan. Nah, jadi sebenarnya panjang ya prosesnya itu, lumayan panjang. Nah, sekarang langsung saya potong saja. Apa sih untungnya bagi sekolah ketika sudah dinobatkan sebagai sekolah penggerak? Untungnya tentu banyak ya. Pertama, kita ini kan mendapatkan pelatihan gratis dari pemerintah, difasilitasi kan. Untuk guru ya? Untuk kepala sekolah dan guru tadi. Untuk kepala sekolah dan guru. Jadi setelah itu kami juga mendapatkan pendampingan. Jadi kami sebagai sekolah penggerak itu didampingi oleh kementerian agar memastikan bahwa program itu tidak kemana-mana, sesuai dengan program sekolah penggerak. Kemudian kita juga mendapatkan bos kinerja. Untuk pelaksanaannya. Iya, bos kinerja itu dari pemerintah itu kan, untuk operasional kegiatan implementasi kurikulum merdeka. Jadi banyak sih ya. Kemudian nanti ada juga pelatihan-pelatihan lain menyusul gitu. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapat mengikuti program sebagai sekolah penggerak. Ini katanya salah satu output dari sekolah penggerak ini kelas maya ya? Kelas digital. Ini ada hubungannya kelas maya tidak dengan sekolah penggerak ini, ada hubungannya tidak? Jadi gini. Gimana ya? Kalau
sekolah Ini penggerak kan kelas maya, saya potong Mas Heru. Iya. Kelas maya ini kan satu-satunya di Sumsel yang adanya hanya di SMA Negeri 18. Iya betul. Nah, Nah, jadi begini, sekolah penggerak itu adalah sekolah yang menitik beratkan kepada kompetensi hasil belajar, oke. ya, secara holistik Oke. untuk menghasilkan output agar memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, tugas sekolah penggerak itu kan ada 4. Yang pertama adalah penguatan SDM guru. Jadi guru itu memang harus sering dilatih, diberi pengetahuan baru tentang sekolah penggerak, dilatih untuk menggunakan digitalisasi gitu kan. PMM juga seperti itu. Nah, tugas yang kedua sekolah penggerak itu adalah pembelajaran paradigma baru berkaitan dengan kurikulum baru. Yang berikutnya itu adalah digitalisasi sekolah. Nah, kelas maya ini adalah kaitannya dengan program digitalisasi sekolah. Sebenarnya bagian kecil saja kelas maya dari bagian kecil dari sekolah penggerak, karena dia digitalisasi sekolah itu sebenarnya kan luas. Artinya melalui PMM juga bisa, melalui platform yang lain juga bisa. Tapi sekolah SMA Negeri 18 ini mencoba digitalisasi sekolah itu melalui program Kelas Maya. Nah, ini adalah program peningkatan layanan pendidikan sebenarnya itu. Jadi manfaatnya banyak mengikuti Kelas Maya itu. Nah, sekarang gini, setelah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, yang didapatkan oleh peserta didik yang lebih setelah jadi sekolah penggerak ini apa? Oh iya, jadi begini. Karena kan peserta didik sebagai komponen paling dasar yang harus yang utamakan ya. Apa yang mereka peroleh setelah jadi sekolah penggerak? Sekolah penggerak itu sudah kami jelaskan tadi adalah titik beratnya itu pada kompetensi. Nah, kompetensi yang holistik. Jadi zaman dulu kita ini kan belajar tes dengan menggunakan kertas ya gitu. Kalau nilai 100 jadi syukur bagus gitu kan. Benar. Nah, di sekolah penggerak itu tidak seperti itu. Jadi kalau ada teori harus diiringi dengan praktek. Teori praktek. Nah, itulah pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan, keterampilan dan sikap itulah yang namanya kompetensi. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Semua mata pelajaran? Iya, semua mata pelajaran seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat orang yang misalnya tuh pengetahuannya bagus, tapi sikapnya tidak bagus, gitu kan. Benar. Di sekolah penggerak ini memang karakternya sudah dibentuk agar pengetahuan, keterampilan dan sikap itu menjadi holistik, menjadi satu. Jadi kita tidak melihat orang dari pengetahuannya saja, tapi dari perform secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, sekarang Mas, ada kesulitan tidak menerapkan sekolah penggerak di SMA 18 ini? Tidak ada. Tantangannya? Ya, kalau tantangan tuh ada ya. Misalnya kan maklum ada beberapa guru yang tidak menguasai IT ya. Itu tantangannya. Kemudian beberapa guru yang ingin di zona nyaman tidak mau berubah. Itu adalah tantangan-tantangan yang terasa gitu. Kalau yang lainnya kita sudah dilatih, jadi tidak masalah. Sebenarnya kembali lagi ke guru itu mau berubah atau tidak, mau belajar atau tidak. Gitulah. Jadi kurikulum merdeka atau sekolah penggerak itu kuncinya di guru, bagaimana dia mau berubah atau tidak. Kalau gurunya masih senang di zona nyaman, tidak berubah ya tidak bisa juga itu. Perubahan apa gitu. Jadi mesti saya belajar masih menggunakan rangkuman segala macam, padahal sudah kuno itu ya. Ada modifikasi lain. Iya, harusnya guru itu kan ada kemandirian. Benar. Tidak usah ada pelatihan. Sekarang banyak pelatihan ya, webinar, kemudian pelatihan online, kemudian kita bisa belajar di PMM. Itu banyak sekali itu. Platform Merdeka Mengajar itu banyak sekali teman-teman kita itu mengajarkan bagaimana cara membuat modul, bagaimana cara membuat video pembelajaran. Semuanya sebenarnya bisa, tinggal mau nggak gurunya itu untuk belajar situ. Seperti itu ya. Nah, ini kan sudah dari 2021 ya? Iya. 2022 mulai sekolah penggerak. Sekolah penggerak 2022. Ya. Saya langsung saja nih, output
dari sekolah penggerak ini kan biasanya output sekolah ini kan indikator yang paling kuat kita lihat itu dari lulusan. Iya. Lulusan yang dihasilkan. Walaupun sekolah penggerak belum menghasilkan lulusan. Sekarang saya mau tanya nih, lulusan dari SMA 18 ini bisa bicara banyak tidak sih di tingkat nasional? Kalau datanya saya memang tidak punya alumni ya. Di SMA 18 itu sejak saya datang situ kita tidak memiliki data alumni dan ini yang akan kita perbaiki gitu kan. Jadi kami terus terang saja tidak mengetahui di mana lulusan SMA 18 yang masa dulu itu karirnya anak-anak itu memang kami belum mendapatkan data. Oh, itu penting sekali loh Mas. Nah, ini perlu memang bagus. Harusnya dari dulu memang harus berkesinambungan mestinya sudah ada gitu kan. Nah, kemarin kita sudah mencoba untuk pada saat saya masuk itu kan tahun 2020 ya. 2020. Masih pandemi ya. Pandemi. Maka kita tidak bisa lagi merekrut alumni tadi karena terhalang oleh pandemi. Insya Allah ini kan sudah normal, coba akan kita rekrut alumni lama dengan alumni yang baru ini agar mereka bisa bersinergi untuk bisa membangun SMA 18 itu. Nah, baik sahabat Suara Metropolitan, khusus alumni SMA 18, ayo datang ke SMA 18, daftarkan diri sebagai alumni. Karena nanti Mas Heru akan membuat database ya, database tentang alumni SMA 18. Tapi banyak tidak alumni SMA 18 yang diterima di perguruan tinggi negeri, Mas? Oh, banyak. Tahun ini berapa? Kalau tidak salah hampir 90 orang ya. Dari 250 berapa itu masuk. Subhanallah. Belum sempat separuh ya, tapi 90% itu sudah cukup bagus kalau sudah cukup bagus. 90 itu banyak itu. Itu tersebar di Indonesia? Banyakan di Palembang. Banyak di Palembang. Tapi ada juga yang ke UGM, ke ITB. Di UGM kayaknya belum ada. Belum ada ya? Nah, ini adalah tantangan juga buat tantangan lagi. Saya agak susah ya. Karena gini, mungkin anaknya mampu, kadang-kadang itu Pak orang tua saya itu maunya sekolah di sini. Gitu. Gitu. Jadi ada faktor kultur barangkali ya yang kayaknya ingin dekat-dekat saja gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat nanti saya ajak jalan-jalan anak-anak ke UGM supaya bisa terinspirasi ya. Asik. Iya. Tadi kan nggak tahu seperti apa, Universitas Indonesia seperti apa, kan? Kalau di sini kan yang dilihat mungkin Unsri, jadi kan sudah cukup puas di Unsri saja gitu kan. Tapi kita coba untuk universitas yang lain, coba lihat di UGM atau di UI atau di Universitas Gadjah Mada. Nah, nanti coba akan kita lihat untuk studi ke sana ya. Iya, benar. Nah, ini asik benar nih. Siswa SMA 18 bakal diajak study tour edukasi ke beberapa universitas tinggi. Semoga Suara Metropolitan diajaklah sebagai media partner. Ya, kemarin saya memanggil Pak Dr. Parmen juga ya untuk memberikan motivasi kan. Saya pernah cerita kepada beliau bahwa di sekolah SMA 18 itu kayaknya kok berat sekali untuk keluar. Gitu kan. Jadi saya memanggil Dr. Parmen itu untuk memberikan motivasi agar terbuka ikut belajar di mana saja kan sesuai dengan bakat dan minatnya. Jangan terpaku di Palembang saja gitu kan. Bagus. Iya gitu. Nah, Mas, sekarang nih saya mau agak ke akhir-akhir podcast ini soal kegiatan akademik dan akademik. Ini kan beberapa sekolah sering ada kecemburuan nih, akademik, olimpiade diutamakan terus. Di SMA 18 gimana kondisinya? Saya dengar kemarin dapat informasi sampai Popnas ada yang dapat medali ya? Iya, medali emas itu ada juga. Ada medali emas. Nah, ini mekanismenya bagaimana di SMA 18? Jadi gini, sekolah itu kan tidak melulu harus mendidik bidang akademis saja gitu kan. Artinya banyak hal akademik dan non akademik. Ada juga di situ kan pembiasaan, contoh, banyak hal yang harus kita bangun di sekolah gitu kan. Nah, berkaitan dengan akademis itu anak kami tadi sudah kurang lebih sekitar 90-an itu bisa lolos ke perguruan tinggi. Itu kalau tidak memiliki akademis yang cukup, saya kira tidak bisa masuk gitu. Itu salah satunya itu. Nah, di
non akademis itu sekolah kami itu memiliki program satu siswa satu medali. Satu siswa satu medali. Itu kan. Nah, jadi program itu kita sampaikan kepada siswa. Jadi setiap siswa harus ada keunggulan satu medali. Nah, ada keunggulan. Keunggulan, medali atau piagam atau piala gitu ya itu. Nah, memang belum mencapai 1.000. Nah, untuk mungkin tahun ini kami baru memperoleh 10%. Artinya 100 sekitar 112 dari 1.000 sekian siswa ya itu. Tapi itu sebenarnya cukup lumayan. Ya, artinya sudah cukup banyak itu kan. Walaupun tidak mencapai target, kan sulit, tidak semua siswa harus juara kan itu kan. Iya, benar. Nah, tapi ini sebenarnya program untuk memotivasi anak agar dalam minimal 1 tahun itu medali apa yang sudah kamu peroleh, piagam apa gitu kan. Jadi silahkan mereka sesuai bakat minatnya mengikuti kompetisi ya. Nah, itu kita buka keran siswa untuk keluar berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain. Oke, gitu. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sesuai dengan bidana, dan dananya kita support sesuai dengan kemampuan yang ada. Baik Mas Heru, ini tidak terasa sudah di penghujung podcast. Saya ingin Mas Heru memberikan sedikit closing statement. Bagaimana melakukan pengelolaan yang baik terhadap sekolah, baik dari sisi siswanya, peserta didik, gurunya, ataupun bagaimana kerjasama dengan komite, stakeholder yang lain-lainnya. Monggo Mas, silakan. Kita mengelola sekolah tidak bisa sendirian, harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, pihak internal antara lain guru. Pengelolaan dana BOS mesti harus transparan. Guru harus bisa disosialisasi untuk apa dana-dana BOS itu, sehingga guru percaya bahwa dana itu digunakan betul untuk kegiatan pembelajaran. Dengan komite sekolah, kita juga harus berkolaborasi dengan baik. Bagaimana komite sekolah itu agar percaya menitipkan mungkin sumbangannya ke sekolah itu digunakan untuk apa? Harus transparan itu. Nah, trust itu nomor 1. Benar. Kalau sudah wali murid sudah percaya, sekolah mau minta apa, insya Allah dikasih, Mas. Amin. Ini sudah saya buktikan. Di SMA 18 ini pembangunannya sangat maju. Kami sudah bisa membeli mobil dinas dari komite sekolah, bisa membangun WC, bisa menghadirkan gardu listrik yang mencukupi untuk sekolah, bisa membuat gedung kelas bertingkat. Itu semuanya support dari masyarakat. Itu karena masyarakat itu percaya, itu kan. Jadi kalau masyarakat tidak percaya, susah Mas zaman sekarang itu kan. Jadi mesti harus berkolaborasi, kemudian harus transparan, akuntabel gitu kan. Nah, jadi ya seperti itu. Kita harus rendah hati juga gitu kan. Siap Mas Heru. Seperti itu. Baik sahabat Suara Metropolitan, banyak hal-hal positif yang saya dapatkan obrolan singkat dengan Mas Heru. Rendah hati, kerjasama, dan jangan lupa juga untuk selalu terbuka. Iya, terbuka betul. Dengan beberapa pihak yang ada di lingkungan sekolah kita. Belajar terus. Belajar terus. Saya tunggu dokter ya. Baik, sahabat Suara Metropolitan, saya tutup podcast kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.